Manusia, tidak bisakah kita teleport saja? Tampaknya dia memohon untuk menggunakan sihir. Karena Tuan Naga belum melewati kebangkitan pertamanya, itu sesuatu yang luar biasa. Tingkat pemahaman dan bakatmu sangat hebat. Aku bertambah kuat. Dia sangat berkembang setelah mempelajari banyak sihir manusia dari Rosalind. Naga akan melewati 3 tahapan kebangkitan. Kebangkitan pertama tidak perlu memperlihatkan perubahan fisik, tetapi dalam kebangkitan kedua dan ketiganya, tubuh mereka akan mengalami perubahan drastis menjadi naga dewasa sepanjang 20 meter. Dibandingkan usia naga yang panjang, Roan masih kecil dan belum melewati kebangkitan pertamanya. Ya, meski kebangkitannya akan segera terjadi ketika dia mengalami shock atau menginginkan kekuatan lebih. Manusia teleport, sampai lebih cepat hanya akan membuat kita menunggu lebih lama. Tuan Cale, apa rencana itu bisa dilakukan di wilayah Markistan? Kenapa? Apa kau tidak menyukai rencananya? Tidak, ku yakin rencananya sempurna. Tapi aku kepikiran tentang bagaimana kitab Isa menangani Markis Stan dan Fenian. Taylor Stan, putra sulung yang dibuang, sedang memperbesar pengaruhnya. Dan itu bukan terjadi hanya di dalam kediaman Stan. Apakah ada bangsawan barat laut yang memilih untuk mendukungnya? Dia memang cerdas. Kelihatannya jumlah keluarga bawahan yang mendukung Taylor mulai meningkat. Dan Markis hanya membiarkan itu terjadi. Dia bukan penguasa kalau dia berusaha menghentikannya. Motto keluarga mereka adalah, yang kuat bertahan. Jadi yang bisa menjadi kepala keluarga hanya mereka yang kuat. Dan pewaris diharuskan membunuh saudaranya sendiri. Markis tidak bisa membunuh Taylor hanya karena dia kuat, soalnya dia tidak pernah berusaha membunuhnya terang-terangan. Itu sedikit sulit untuk dimengerti. Tidak usah dimengerti. Yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan yang harus dilakukan. Tindakan apa itu? Menculik. Itu harus. Kita harus bersiap-siap karena kita membutuhkan lokasi dan bantuan seseorang. Bantuan apa? Orang yang kau kenal. Kalau itu orang yang ku kenal. Taylor Stan, apa kita akan bertemu langsung dengannya? Odeus Flynn. Apa? Pemilik kelompok pedagang? Itu benar. Dia paman Bilos dan orang yang mengendalikan dunia bawah tanah barat laut. Odeus Flynn. Dia adalah orang pertama yang harus kami temui. Dengan begitu, hal-hal yang menguntungkan akan datang sendiri. Dan The Cage. Crazy Priestess. Perbincangan hari ini akan ditemani ketiga orang ini. Tidak disangka kalian berdua kenalan. Dia terlihat kurang nyaman sekarang. Ya, bukan seperti aku tidak mengetahui alasannya. Soalnya orang yang mengendalikan dunia bawah tanah barat laut dan orang yang berusaha menyingkirkan dunia bawah tanah duduk di ruangan yang sama. Tuan muda Taylor ingin mengetahui semua tentang Markis Stan dan barat laut. Semua? Ya, ku yakin yang dia bicarakan itu sisi gelap. Biasanya orang-orang menyebut sisi gelap wilayah Stan sebagai back alley, perjudian, alkohol, pinjaman swasta, penyelundupan, pasar gelap, pasar budak, dan kekerasan. Soalnya semua tindak kotor ini selalu terjadi di tempat ini. Setidaknya Odeus tidak melakukan perbudakan atau kekerasan. Dan dia selalu menggunakan metode kesepakatan yang memastikan klien dan dirinya bisa saling melindungi. Itulah alasanku bertemu dengannya. Sebagai bangsawan dan anggota keluarga yang menguasai wilayah, Tuan Muda Taylor membenci dunia bawah tanah. Aku juga membencinya. Itu benar. Sudah seharusnya begitu kalau kamu bangsawan yang menghargai nyawa penduduk. Bukankah wilayah Henitus tidak memiliki dunia bawah tanah? Itu benar. Dunia bawah tanah memang tidak ada di wilayah Henitus. Mungkin Kaunderut sekadar bangsawan biasa, tapi dia orang yang memegang tanggung jawab dan uang untuk mencegah tempat seperti itu muncul. Namun, itu berbeda untuk Markis dan Fenian. Ketika episode Naga Hitam terjadi di Birth of a Hero, ada beberapa kalimat yang membahas tentang Markis Stan dan Fenian. Tidak seperti kebangsawannya, Fenian Stan melakukan banyak perbuatan kotor di dunia bawah tanah. Itulah yang membuatnya menjadi orang yang menginspirasi dunia bawah wilayah Stan. Dengan 2 kalimat yang tercantum dalam buku ini, kita mengetahui tentang Fenian, orang yang membuat putra sulung lumpuh dan membunuhnya, dan membuat posisinya lebih unggul dari saudara-saudaranya yang lain. Kalau begitu ku yakin Tuan Muda Taylor ingin menyingkirkan dunia bawah tanah. Iya, tampaknya dia bangsawan sejati yang tidak ingin kehilangan rasa keadilannya. Sebenarnya Odeus memegang peranan penting dalam jatuhnya keluarga Stan. Demi menghentikan Fenian, dia membongkar identitasnya dan menghancurkan kehormatan keluarga. Dan dia bahkan melakukannya di depan banyak orang.
Namun, sekarang tidak ada alasan untuk Odeus bergerak. Tunda dulu pertengkaran kalian, mari kita singkirkan musuh kita dulu. Aku akan membebaskan Fenian. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Membunuhnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Di tempat lain, sekelompok orang berjubah hitam hendak bertemu seseorang. Bajingan Sinting, aku tidak akan membunuh keluargaku, melainkan membuat mereka tunduk. Kenapa banyak orang yang membuatku jengkel? Naga hitam seharusnya aku membunuhnya saja waktu itu. Dengan begitu, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak seharusnya aku berpikir untuk, Huap, Cih, diam. Kenapa kau begitu, Tuan Muda? Aku tidak bisa bernafas. Apa yang terjadi? Di atas, ku yakin aku mendengar sesuatu dari atasku, tapi tidak ada apa-apa. Halo, suara ini. Ron tiba-tiba muncul di hadapan Fenian, dia sangat terkejut melihat kehadiran Ron. Kita bertemu lagi. Bagaimana kau? Kenapa kau begitu terkejut? Apa aku tidak kau kenali karena tidak ditutupi darah? Fenian Stan, apa kau beranggapan aku tidak akan kembali? Lama tidak bertemu. Tidak. Apa yang terjadi? Tidak. Tidak. Keesokan paginya mereka kembali ke tempat yang mereka janjikan. Pendeta sangat terkejut melihat keadaan Fenian yang pingsan. Hah, Fenian tidak berdaya dan sedang digendong Choi Han. Selamat pagi, Tuan Muda. Bawa orang-orang ini, waktu kita tidak banyak. Ah, iya. Pendeta menatap Chale sambil berpikir apa yang akan dilakukan Chale terhadap Fenian Stan. Tuan Muda, kamu ingat, kan? Batasnya 4 hari. Iya, itu cukup. Karena itu batas waktu yang kamu minta. Pastikan untuk menepatinya. Iya, jangan khawatir. Soalnya 1 hari akan terasa seperti setahun baginya. Ku yakin dia tidak akan pernah melupakan itu meski dia berusaha melupakannya. Akhirnya mereka tiba ke suatu tempat yang sudah mereka persiapkan. Kerja bagus. Kau boleh pergi. Setelah dia selesai mengantar kereta ke tempat yang mereka janjikan, pedagang itu pergi. Ku yakin kalau Tuan Muda terkenal dengan kepribadiannya yang baik. Tapi sepertinya aku salah menilainya. Choi Han adalah orang yang berkepribadian baik, tapi dia mendengarkan semua perintah Tuan Muda. Masalahnya aku sendiri juga mendengarkan yang diperintahkannya. Dia menyuruhku untuk membereskan Fenian Stan diam-diam, sekarang aku memahami alasan dari tindakannya. Itu benar, ini sesuatu yang tidak bisa dia perintahkan kepada bawahannya. Seseorang membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan. Anda sampai. Iya, pindahkan dia. Mereka memasuki sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan. Tempat ini luar biasa. Tempatnya terlihat sama. Aku menjelaskan tentang keberadaan naga pada Beau Crocs ketika dia sampai kemarin. Namanya Roan Miru. Dia adalah penanggung jawab yang menyediakan daging selama perjalanan kita ke ibu kota. Begitu ya? Tentu, karena dia tidak mengetahui tentang Fenian, mungkin dia merasa kurang senang dengan situasi saat ini. Apa aku hanya perlu menyiksa orang itu? Iya, kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin membalas budi padanya karena sudah membuatku menderita, membuatmu menderita. Itu benar. 4 tahun yang lalu, aku disiksa dan dipukuli sampai luka semua setiap hari. Dan aku juga dikurung dalam goa. Ron menatap ke arah Fenian yang tidak berdaya. Aku ingin membalas kebaikan yang dia berikan padaku selama 4 tahun dalam 4 hari. Anak kucing khawatir apa yang akan terjadi. Aku akan memberitahukan yang dia lakukan padaku. Pertama-tama, aku dipecut sampai kulitku terkelupas. Dan dia akan terus memecut bagian tubuhku yang sama meski sudah berdarah-darah. Sekuat apa asap tidurnya sampai membuatnya masih tertidur. Ah, maaf sudah mengganggu pembicaraan. Lanjutkan saja. Iya, Roan melanjutkan penjelasan. Dia tidak bisa menjelaskannya terlalu detail karena waktu yang terbatas. Tapi kami memahami yang terjadi padanya. Jadi itu cukup, sudah kuduga. Meskipun dia seorang penyiksa yang handal, Beau Crocs ternyata lemah terhadap anak-anak. Kelihatannya tempat ini akan dipenuhi darah. Beau Crocs, sebelum kau mulai, bikin makanan. Makanan? Dalam situasi ini, iya, Roan butuh sesuatu untuk dimakan. Katanya, dia selalu lapar ketika menyiksaku. Nafsu makannya jadi tambah besar ketika melihat darah, begitu katanya. Bajingan Sinting begitu ya? Kalau begitu, kurasa aku harus menyiapkan jamuan yang besar. Di dalam ruangan terdengar teriakan.
Fenian terbangun dan menatap sekeliling ruangan itu. Di mana aku? Naga itu, apa kau tidak bisa mengenaliku karena aku tidak berlumuran darah? Naga sinting itu, tidak disangka itu membawaku ke tempat yang kotor seperti ini. Suaraku kenapa? Kenapa aku tidak bisa berbicara? Beocrox berjalan ke arah Fenian, dan Fenian menatap penuh rasa takut. Rowan dan Chale sedang duduk, memandang ke arah Fenian. Ron mulai berbicara. Tanpa basa-basi, Beocrox mulai menghajar Fenian tanpa rasa kasihan. Teriakan kesakitan Fenian terdengar. Ron teringat apa yang pernah dia alami 4 tahun yang lalu. Diam, jangan bergerak, jangan menatapku seperti itu. Anak kucing tidak sanggup melihat dan gemetar ketakutan. Aku harus melihatnya, Kurasa ini terlalu berat untuk mereka lihat. Bukan karena pemandangan di depan kami saat ini terlihat kejam, atau karena Fenian terlihat kasihan, melainkan karena melalui ini, mereka mengetahui apa yang sudah dialami Rowan, kenyataan bahwa penyiksaan ini baru permulaan. Kau tidak perlu melihatnya, kata Ron sambil memakan makanan karena merasa sedikit puas, dendamnya bisa terbalaskan. Kau akan terkena gangguan pencernaan. TSK, mulutmu jadi kotor begitu, tunggu. Kenapa kau menggunakan potongan? Bukankah aku harus mengobatinya? Pakai saja itu ketika dia sudah mau mati. Dia belum di ambang kematian. Kurasa itu urutan yang sempurna. Chale mengelus Ron dan mengangkatnya ke bahunya. Kuyakin ukurannya tidak berubah, tapi beratnya bertambah selama beberapa bulan terakhir. Mari kita istirahat dulu. Apa yang harus dilakukan padanya ketika dia bangun? Apa maksudmu? Kita akan melanjutkannya. Begitu katanya. Aku mengerti. Chale mengetuk pintu tempat Choi Han berjaga. Pintu dibuka, lalu Chale keluar dari ruangan itu dan berjalan meninggalkannya. Ada wine baru di dalam sana. Bawa itu. Jangan lupa gelasnya juga. Iya, kau tumbuh besar dalam waktu yang singkat. Manusia lemah, tanganmu saja yang lemah. Ya, tidak bisa kubantah itu. Bagus kalau kau bertambah besar. Kau sudah tambah dewasa. Fenian Stan, aku berniat melepaskanmu. Tapi setiap kali aku kehilangan nafsu makanku, aku akan menemuimu lagi. Setelah diberi obat penyembuh, Fenian sadar sendiri. Tubuhku tidak sakit. Dan suaraku kembali normal. Apa itu hanya mimpi? Rasanya benar-benar nyata. Itu benar. Itu hanya mimpi. Meow. 4 hari sudah cukup untuk menanamkan rasa takut dan kengerian pada Fenian yang angkuh. Beocrox menanamkan ketakutan yang mengerikan pada Fenian yang terluka parah sampai dia hampir kehilangan akal sehatnya. Meow, jadi aku tidak perlu menyuruh Kage untuk menyiksa mentalnya. Meow, aku akan melepaskanmu, tapi setiap kali aku kehilangan nafsu makanku, aku akan menemuimu lagi. Naga sinting itu, aku harus segera. Akhirnya ketemu kau. Apa yang terjadi? Apa ini mimpi? Tampaknya aku mengalami mimpi buruk yang panjang, Fenian. Sesaat Fenian membuka pintu, Tyler Stan sudah ada di hadapannya dan dia sangat terkejut. Tangkap dia. Kelihatannya kau punya waktu luang juga. Choi Han memberi sepotong daging ke anak kucing yang ada di sampingnya. Makan ini. Ini khusus untuk bertemu denganmu, Tuan Muda. Tentu saja aku harus meluangkan waktu. Kalau bukan hari ini, kurasa kau akan semakin sibuk. Iya, tampaknya hampir semua orang yang kau sebutkan padaku berhubungan dengan Fenian. Sungguh, dan beberapa di antara mereka bekerja untuk ayah. Aku tidak tahu itu. Dia pasti akan mengarang cerita. Di bawah perintah Markis Fenian Stan, mereka membesarkan naga hitam. Jadi, sudah seharusnya ada orang yang bekerja untuk Markis menjaga tempat itu. Paling tidak mereka akan dihukum kerja paksa, atau yang terburuk, hukuman mati. Keluarga Stan memang terkenal dengan hukum yang keras. Ini gara-gara naga itu. Naga, Markis harus membereskan semua orang supaya tidak terseret. Jadi aku tidak tahu, aku mempercayaimu. Mari kita hentikan pembicaraan tentang itu dan habiskan wine ini. Iya, mari kita minum. Kedengarannya bagus. Tuan Muda, untuk kali ini dan sebelumnya aku pasti akan membalas budimu. Akan ku nantikan itu. Iya, silakan nantikan. Hari pun berganti. Keesokan harinya, Odeus,
permintaanmu dijalankan dengan sempurna dan memuaskan. Tidak, itu justru menguntungkanku, karena aku memberikan bayaran besar. Begitu, aku akan menghubungimu lagi. Baik, aku juga akan sering menghubungimu. Aku sebenarnya tidak ingin bertemu dengannya karena berbahaya dan merepotkan. Tapi tetap saja, aku akan bertemu dengannya lagi. Ah, kau tahu ruang bawah tanah, kan? Aku akan membersihkannya. Orang baik apanya? Siapa bilang dia orang yang baik dan peduli? Tidak ada tuan muda seperti itu di depanku. Dia orang yang licik dan kejam. Dan tentang Vikros, ku minta padamu untuk tidak memberitahu apa yang terjadi padanya. Kerahasiaan sangat penting untuk permintaanku. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kereta yang dinaiki Cale pun berangkat, meninggalkan Odeus. Hap, mereka meninggalkan kota tersebut. Apa ini membosankan? Meo, tidak membosankan, kan? Aku suka bermalas-malasan. Kau benar-benar mirip Tuan Cale. Apa dia mengejekku? Atau itu pujian? Kami pernah datang ke sini sebelumnya. Tapi ini hanya sebongkah batu dan lubang. Choi Han pernah melewati tempat ini. Apa aku melewati tempat ini ketika menuju kerajaan Brek? Apa aku membuat masalah di Brek? Tidak, aku tidak membuat masalah. Yah, mendengar situasi kerajaan Brek dari putra mahkota saja sudah cukup. Kalau begitu, apa aku melewati Ten Peak Mountain ketika menuju wilayah barat? Tidak, apa ada gunung dengan nama seperti itu? Itu adalah permulaan dari bagian barat daya kerajaan Rohan. Di sana ada 10 puncak granit yang terlihat seperti jari. Kurasa kami tidak melihatnya ketika menuju ke barat laut. Kami melewati rute yang sama dalam perjalanan pulang. Kurasa aku pasti akan mengingatnya kalau memang melihat gunung itu. Sungguh, pemandangan di sana cukup misterius, jadi aku penasaran. Yah, aku menanyakannya karena aku akan pergi ke sana 1 tahun ke depan. 1 tahun kemudian, iya, lebih tepatnya, dalam 1 tahun ke depan kita harus ke 10 puncak itu. Soalnya Ancient Power terakhir akan muncul di sana. Bukankah akan sempurna kalau kita bisa jalan-jalan bersama? Wow, bermain, jalan-jalan, itu benar. Kedengarannya menyenangkan. Tapi, kalau itu 10 puncak, kurasa tidak ada desa di sekitar sana yang bisa kita jadikan tempat singgah. Apa maksudmu? Tentu ada. Ah, tidak, kau benar, memang tidak ada. Dari yang ku tahu, tidak ada desa dekat sana. Itu benar, tidak ada desa yang ditinggali manusia. Di tempat itu, mereka lebih menyukai alam dan menyembah naga daripada penyihir. Desa Elf, makhluk misterius yang hidup jauh dari manusia, menyembunyikan desa mereka dengan sihir ilusi. Setara dengan naga, mereka adalah makhluk yang paling cocok dengan alam dan bisa mengendalikan spirit. Karena penampilan mereka yang tampan dan cantik, Elf menjadi makhluk yang selalu menarik perhatian manusia di benua. Ketika Choi Han kembali dari kerajaan Brek, seharusnya dia melewati Ten Peak Mountain dan tidak sengaja menemukan desa Elf. Di sana, dia juga bertemu seseorang. Seorang elf penyembuh, Pendrick, orang yang menjadi alasan atas kemarahan pertama Lark. Dalam Birth of the Hero, Pendrick mati karena menyelamatkan Lark. Itu berarti, kalau kali ini dia tidak menjadi bagian dari kelompok Choi Han, dia tidak akan mati. Kalau Choi Han tidak bertemu Lark dan kalau 1 tahun sudah berlalu, maka Pendrick bisa hidup lebih lama dari seharusnya. Kurasa itulah bagian yang paling berbeda dari Birth of the Hero. Kita sudah melewati waktu pertemuan dengannya, dan kalau kita pergi ke Ten Peak Mountain, kita bisa menghindari desa Elf. Itu benar, memang tidak ada desa. Bukan masalah meski tidak ada desa. Aku ingin pergi ke sana setelah 1 tahun. Apalagi aku tidak bisa membawa naga ke desa mereka. Soalnya mereka akan memperlakukan Raon sebagai dewa. Raon, kau tahu tentang sihir putra mahkota, kan? Aku tahu, manusia, aku ini hebat. Cale mengingat kembali percakapan mereka, juga hadiah yang diberikan kepada putra mahkota. Apa ini? Hadiah yang kupersiapkan untukmu, yang mulia. Hadiah untukku, iya, putra mahkota, jantung kerajaan, hentikan. Aroma ini terasa familiar. Ini aroma dari Black Swamp. Kau, haha, yang mulia, tentu itu tidak gratis. Dikatakan bahwa putra mahkota kerajaan Rohan memiliki rambut coklat biasa. Lalu kenapa putra mahkota rendahan itu menyemir rambutnya dengan sihir? Tapi, memangnya dia bisa menyemir rambutnya tanpa nama? Naga dan manusia,
kucing dan serigala, juga spesies lainnya. Meski ku yakin berbeda dari yang alami, aku tidak tahu kekuatan putra mahkota itu. Tapi jawabannya ada di dalam botol ini selama ini. Dia bukan iblis, bukan pengguna sihir hitam, dan tentu bukan necromancer. Ku dengar ada kesalahpahaman tentang raja yang memiliki darah selatan. Kebanyakan Dark Elf memang berkulit lebih gelap, tapi darah campuran mereka mirip dengan orang-orang dari selatan. Bagaimana kalau kau sebenarnya adalah seorang anak berdarah campuran Dark Elf? Hah, ketahuan juga, ya. Kelihatannya tebakanku benar.